Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Di video ini gue akan share pengalaman gue menggunakan Oppo Reno 12F 5G. Jadi sebenarnya selain ada yang koneksinya 5G, ada juga yang varian Reno 12F dengan koneksi 4G. Tapi di video ini kita bahas dulu yang varian 5G-nya. Jadi HP ini tuh merupakan peningkatan dari series Oppo Reno F, memiliki berbagai fitur yang memberikan pengalaman terbaik, mulai dari desainnya, kameranya, performa, sampai fitur AI-nya. Kira-kira apa aja nih yang menarik dari HP ini? Biar lebih simpel, pengalaman gue menggunakan HP ini tuh gue rangkum menjadi 5 poin penting menurut gue pribadi ya. Jadi apakah HP ini tuh layak kalian beli? Langsung aja tonton video ini sampai beres. Mari kita bahas dan let's go! Poin pertama nih, yang bikin HP ini tuh layak dibeli, jelas desainnya. Ada dua varian warna untuk HP ini, ada warna amber orange dan ada juga nih yang warna olive green seperti yang gua punya ini. Untuk dimensinya sendiri, Oppo Reno 12F 5G memiliki tinggi sekitar 163,05 mm, lebar 75,75 mm, serta ketebalan di 7,66 mm untuk yang warna orange dan 7,69 mm untuk warna hijau, serta memiliki berat sekitar 187 gram. Hadir dengan desain terbaru, Cosmos Ring Design yang terinspirasi dari jam tangan klasik. Desain seperti ini benar-benar mengubah tampilan dari series Reno. Dipusatkan di sekitar kamera, desainnya ini mirip tampilan bezel jam tangan mewah yang menambahkan efek 3 dimensi sehingga meningkatkan gaya premium dengan kesan ramping, elegan, dan mewah. Ditambah nih, dengan desain pinggiran HP ini mengotak, sudut yang melengkung dan dibalut dengan finishing metallic glossy makin memberikan kesan premium di HP ini. Hand grip di tangannya ini tuh mantep banget ya, nyaman digenggam, apalagi kalau misalnya kalian pakai jelly case bawaannya seperti ini, makin berasa compact di tangan. Yang gua suka nih, HP ini tuh sudah dilengkapi dengan all-round armor. Jadi HP ini menggunakan high strength alloy framework. Ini untuk meningkatkan ya, ini tuh untuk meningkatkan ketahanan kalau amit-amit HP ini tuh terjatuh atau kena benturan. Jadi semua bagian penting pada HP ini tuh dikelilingi oleh cushioning material khusus untuk menjadi shock absorber dari segala arah. Selain itu nih, HP ini juga udah tahan air dan debu ya, karena sudah bersertifikat IP64. Masih ngomongin desain, yang gue suka sekarang tuh sudah ada yang namanya Halo Light. Ada efek cahaya yang mengelilingi kameranya ini ya. Cahayanya ini tuh bisa ngikutin beat dan intensitas musik yang dimainkan. Nggak cuma itu nih, fitur Halo Light ini juga bisa berfungsi kalau ada notifikasi seperti panggilan telepon, charging, bahkan sampai gaming. Fitur ini buat gua sendiri ya, ini tuh sebagai pengganti LED notifikasi. Gua yang sering naruh HP nih, yang kebalik kayak begini ya. Jadi kalau lagi kerja ya, jadi gue tuh bisa tahu nih ada email masuk ataupun ada chat masuk ya. Jadi gue bisa fokus kerja tanpa mesti cek-cek HP terus. Di sebelah kanannya ada tombol power dan volume rocker yang cukup clicky. Di bagian atasnya itu ada lubang mikrofon dan lubang speaker. Di sebelah kirinya ini tuh polos ya, nggak ada apa-apa. Dan di bawahnya ini tuh ada slot SIM hybrid, lubang mikrofon, port Type-C, dan lubang speaker. Jadi jelas ya, HP ini tuh sudah punya dua stereo speaker dengan kualitas yang udah bagus di kelasnya. Cukup ngebass dan kenceng. Selanjutnya nih, yang bikin HP ini tuh menarik dan layak dibeli adalah layarnya. Hadir dengan tipe punch hole display dengan ukuran 6,67 inci menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+ dengan refresh rate di 120 Hz dan punya tingkat kecerahan mencapai 2100 nits sehingga digunakan di kondisi outdoor, layarnya ini tuh masih terlihat dengan sangat baik. Selain gambar yang ditampilkan sudah sangat jelas, detail dan tone warnanya juga ini tuh sangat nyaman di mata. Layar HP ini juga dilengkapi dengan fitur Eye Comfort yang berguna untuk mengurangi cahaya biru pada layar untuk mencegah ketegangan pada mata. Untuk penggunaan jangka panjang ini tuh sangat baik. Buat kalian yang hobi nonton Netflix, layarnya ini tuh sudah bersertifikat Wi-Fi L1 yang artinya kita sudah bisa streaming Netflix di kualitas high definition. Layarnya ini juga dilengkapi dengan fitur Splash Touch. Jadi dengan fitur ini dengan mudah kita bisa menggerakkan atau menggeserkan layar seperti biasanya ketika layar terkena tetesan air atau ketika jari kita basah ya. Sehingga mengangkat telepon ketika tangan basah setelah mandi atau balas chat pas kena hujan atau bahkan kalau main game jarinya basah kayak gua gini ya, gak akan jadi masalah.
Kemudian nih, untuk buka lock screen-nya juga nih, ini tuh dengan mudah kita bisa menggunakan fitur Face Unlock atau in-display fingerprint. Yang pas gua coba punya kecepatan baca yang udah bagus dan akurat. Berikutnya, kita bahas performa dari HP ini. Menggunakan Dimensity 6300 5G, RAM 12GB yang bisa kita expand up to 12GB, dengan pilihan storage ada 256GB dan ada juga yang 512GB. Gua coba tes menggunakan beberapa aplikasi benchmark ya, dan hasilnya menurut gua sudah sangat cukup untuk aktivitas kasual sehari-hari. Pas gua coba HP ini untuk aktivitas gua seperti browsing, buka sosmed, edit foto, video call, bikin dokumen, HP ini tuh bisa menjalankannya dengan baik. Sekarang kita coba bermain game Mobile Legends. Untuk settingannya bisa kita lihat rata kanan dengan grafisnya ini tuh ultra. Game pastinya bisa berjalan dengan sangat lancar. Selain performa yang udah cukup nyaman digunakan untuk bermain game Mobile Legends ini ya, layarnya juga menampilkan grafis yang bagus dan bisa merespon jari dengan baik, sehingga sangat memudahkan kita dalam bermain game. Begitupun pas gua coba nih main PUBG, settingannya ini tuh bisa kita set di frame rate ultra. Overall, selama gua pakai bermain game di HP ini, gua nggak menemukan kendala. Nah, selain efisiensi performa, HP ini juga memberikan optimasi dan efisiensi untuk baterainya. Baterai 5000 mAh-nya ini tuh pada mode standby, HP ini tuh bisa bertahan sampai 21 hari. Menariknya nih, dengan optimasi pada struktur anoda dan katoda, baterai HP ini tuh dapat menjaga performa optimal hingga 4 tahun dalam penggunaan normal. Dipakai main game Mobile Legends satu kali match ya, sekitar 17 menit, baterainya hanya berkurang 3% saja. Terus gue juga coba nih untuk main TikTok 1 jaman, baterainya ini tuh berkurang 8%. Dan gue coba nonton YouTube ya, nonton YouTube sekitar 1 jaman berkurang 3% aja. Selama gue menggunakan HP ini untuk aktivitas gue tanpa gaming, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 15 jaman. Itu tanpa mengaktifkan fitur Super Power Saving Mode. Seandainya fitur itu diaktifkan, baterai HP ini tuh akan jauh lebih hemat dan bisa bertahan lebih lama. Sementara nih untuk pengecasannya mendukung 45 watt SuperVOOC, ngecas sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 71 menit. Dan kalau kita ngecas 5 menit doang ya, baterai ini tuh bisa terisi sampai 14%. Lanjut poin berikutnya, kenapa HP ini layak kalian beli? Karena kamera dan fiturnya. Kamera belakang HP ini tuh hadir dengan 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 2 megapiksel untuk makro kamera, serta untuk kamera depannya di 32 megapiksel. Nah, buat kalian nih yang sering komen, "Bang, ada nggak sih fitur dual view video?" Nah, di HP ini sudah ada fitur dual view video, jadi kita bisa merekam video menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Untuk kamera depannya kita bisa 1 kali zoom dan ada 0,8 kali zoom. Ini menarik banget. Bahkan hasil selfie-nya ini tuh bisa kita edit menggunakan fitur AI Portrait Retouching ya. Kita bisa edit skin tone, kemudian tekstur kulitnya, hilangin jerawat, pipinya mau ditembemin ya. Jadi bikin tembem lah gitu ya. Atau ditirusin juga bisa. Edit matanya biar lebih cerah gitu ya, biar lebih agak belok gitu bisa juga. Ilangin kantung mata nih yang hitam-hitam di sini juga bisa. Sampai gigi juga bisa ya. Gigi bisa juga dibuat lebih putih, bisa nih. Menarik banget. Untuk kamera 50 megapikselnya ini tuh sangat cocok untuk foto landscape. Hasil fotonya ini tuh lebih jelas dan tajam, sehingga kalau kita crop gambarnya, hasilnya masih tetap terjaga dengan baik. Walaupun cuma 8 megapiksel, tapi tetap gua suka ya, karena HP ini tuh udah ada lensa ultra wide angle. Jadi kita bisa foto objek dengan sudut pandang yang lebih luas di 112 derajat. Untuk kondisi low light, ada penurunan kualitas memang ya, tapi untungnya nih kita bisa gunakan fitur night mode untuk mengambil gambar supaya lebih detail dan minim noise di kondisi kurang cahaya. Kemudian nih, foto-foto pakai HP ini nggak perlu khawatir ada objek yang mengganggu, karena ada fitur AI Eraser 2.0. Kita bisa menghapus objek dengan mudah. Kita bisa pilih objek secara manual menggunakan Smart Lasso ya, atau Pen Over. Atau kalau misalnya kalian pengen secara otomatis menghilangkan orang, bisa pilih Remove People. Kemudian nih ada juga fitur AI Smart Image Mapping 2.0. Fitur ini bisa cut subjek ya dari gambar. Selain bisa kita save, bisa juga kita copy paste ke dokumen atau ke aplikasi lain, atau bisa juga kita buat sebagai stiker. Dan yang gua suka nih, ada juga nih yang namanya AI Studio. Ini menarik banget.
Fitur ini tuh berbentuk aplikasi ya, yang bisa mengubah foto menjadi lebih menarik dengan gaya-gaya unik menggunakan teknologi Gen AI terbaru. Berikut hasil foto dan video menggunakan Oppo Reno 12F 5G. Ini adalah perekaman video menggunakan Oppo Reno 12F 5G ya. Ini di kualitas mentoknya tuh di 1080 pixel di 60 frame per second. Ini fokusnya cepet ya teman-teman tuh. Bagus banget nih. Oke, ini di jam 5 sorean ya teman-teman. Jadi memang agak cukup gelap. Sementara ini untuk di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Ini 1080 pixel di 30 frame per second ya teman-teman ya. 1080 pixel di 30 frame per second, cepat juga nih untuk fokusnya, bagus banget ya teman-teman ya. Ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, sementara ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second untuk kamera ultra wide-nya tuh. Jadi lebih nge-wide ya tuh. Ini 112 derajat ya teman-teman ya. Ini untuk kualitas kamera ultra wide angle-nya teman-teman. Ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Oppo Reno 12F 5G dan ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second mentoknya ya. Ini bisa 0,8 kali, bisa juga 1 kali atau 0,8 kali tuh. Menarik ya. Nah, ini coba kita 1 kali. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah hasil perekaman video kamera depannya. Ini gua handheld teman-teman, seperti ini tuh ya. Lagi ada yang senam nih, jadi agak berisik, gak apa-apa ya. Oke, masuk juga nih ke poin terakhir, apa yang menarik dari HP ini dan kenapa layak dibeli. Menurut gua terkait fitur dan OS-nya. ColorOS 14 yang punya fitur menarik. Oh iya, HP ini tuh sudah ada NFC ya. Fitur yang biasa gua pakai nih untuk cek saldo ataupun top up saldo kartu elektronik ya. Fitur ini sangat penting banget, ini udah ada NFC-nya juga. Nah, untuk fiturnya nih, ada fitur yang namanya File Dock. Dengan File Dock, pengguna dapat dengan mudah menyimpan gambar, teks, dan file untuk akses drag and drop yang cepat antar aplikasi pengguna. Terus ada juga nih fitur Smart Touch, membuat pengguna dapat menangkap gambar atau teks yang sebelumnya tidak bisa dipilih. Cukup melakukan screenshot, pilih ekstra konten, dan sekarang pengguna dapat menekan lama pada gambar, teks, atau bahkan teks dalam sebuah gambar dan tarik menuju file doc untuk diakses lagi nanti dengan sangat mudah. Kemudian nih ada juga fitur Screen Translate yang memanfaatkan bantuan Google Lens. OCR akan mengenali teks saat mengambil foto, kemudian menerjemahkan teks tersebut melalui Google Translate. Fitur ini mendukung lebih dari 150 bahasa di seluruh dunia. Buat gua yang susah belajar bahasa, fitur ini tuh akan berguna banget kalau kita lagi traveling kemana-mana ya, atau hanya digunakan untuk belajar juga, ini tuh udah bagus banget. Ada juga nih AI Link Boost dengan Surround 360 yang bisa meningkatkan sinyal dan optimasi network dengan cepat. Ini bermanfaat ya ketika misalnya nih kita masuk ke lift atau ke basement. Jadi pas keluar lift, pemulihan sinyal lebih cepat. Atau pas kita pakai Google Maps di daerah yang padat, berkat fitur ini akurasinya tetap akurat. Terus ada juga nih fitur Beacon Link. Dengan fitur ini kita bisa teleponan tanpa menggunakan koneksi internet. Keren banget ya. Jadi fitur ini tuh meningkatkan kemampuan uplink Bluetooth hingga 300%. Jadi kita bisa teleponan device to device menggunakan Bluetooth dengan jarak hingga 200 meter. Asik ya, jadi HP kita tuh kayak walkie-talkie gitu ya. Bisa teleponan sepuasnya tanpa pulsa ataupun kuota. Mantap.
Ada juga nih fitur Holo Audio, jadi kita bisa mendengarkan musik sekaligus buka petunjuk arah Google Maps tanpa khawatir suara bertabrakan. Dan untuk speakernya sendiri, selain udah 2 stereo speaker, tingkat volumenya juga bisa kita tingkatkan sampai 300%. Hasil suaranya jadi lebih kencang. Oke, baik, kesimpulannya. Berdasarkan poin yang sudah gua bahas, menurut gua HP ini layak kalian beli jika kalian sedang mencari smartphone harga 5 jutaan yang bagus di semua aspek. Desainnya bagus, layarnya juga udah luas, speakernya stereo, ada NFC, baterainya awet 5000 mAh, dan storage yang lega di kelasnya. Selain itu, performa efisien yang cukup untuk aktivitas harian, serta kamera yang sudah cukup oke untuk sosial media, menjadikan HP ini semakin bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Ditambah lagi ya, Oppo itu mengklaim kalau HP ini tuh bisa tetap lancar setelah digunakan selama 50 bulan, atau lebih dari 4 tahun. Menarik banget. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, itu saja video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Gua pamit dan bye.